Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu kali ini ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi di KD 3.6 ya, yaitu tentang rumus finansial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat melakukan pengentrian data berdasarkan rumus finansial yang tersedia. Di pertemuan pertama kemarin, Ibu sudah menjelaskan apa sih itu rumus-rumus finansial beserta jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengaplikasikannya berdasarkan data yang tersedia. Silakan kalian simak video ini dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan ya rumus finansial yang kemarin sudah kita pelajari secara teori seperti itu. Oke, rumus finansial yang pertama kita pelajari kemarin adalah PV ya, atau present value, untuk mencari atau menghitung nilai investasi pada masa sekarang. Oke, di sini sudah tersedia data target laba tiap tahunnya adalah 25 juta. Banyak periodenya yaitu 5 tahun, bunganya yaitu 18%. Sekarang kita akan mencari nilai investasi maksimumnya berapa. Oke, sekarang kita masukkan rumus PV ya. PV, kita double klik. Nah, di sini sudah tersedia komponen-komponen apa saja yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah rate, tingkat bunga ya. Kemudian N per banyaknya periode, kemudian VMT itu kita ambil dari target laba tiap tahun seperti itu. Enter. Nah, dapatlah jumlahnya sekian. Oke, yang kedua kita akan mencari nilai investasi pada tahun pertama seperti itu. Oke, nilai investasi tahun pertama adalah nilai kita dapat dari nilai investasi maksimum yang sudah kita positifkan. Berarti kita masukkan rumus sama dengan ABS, kemudian kita sorot sel nilai investasi maksimum. Nah, nilainya sudah berubah menjadi positif. Sekarang kita mencari bunga. Untuk mencari bunga itu kita ketahui bahwa bunga yang ditetapkan adalah 18%. Karena ini nanti akan kita copy ke bawah, jangan lupa agar suku bunganya tidak berubah selnya, berarti harus kita absolutkan dengan cara menekan F4 sekali ya. Oke, dikalikan dengan nilai investasi. Nah, dapatlah tingkat bunga sekian. Kemudian langsung kita copy ke bawah. Oke, sekarang berapa sih laba? Kita di situ sudah ditentukan bahwa target laba tiap tahun adalah 25 juta. Berarti tinggal kita sorot saja. Jangan lupa karena ini juga akan kita copy ke bawah, berarti selnya harus kita kunci atau kita absolutkan dengan cara menekan F4 sekali. Ntar ya, kemudian langsung kita tarik saja. Nilai akhir, untuk mencari nilai akhir itu sama dengan nilai investasi kita kurangi dengan laba ditambah dengan bunga ya. Nah, seperti itu. Kita tarik juga ke bawah. Nilai akhir pada periode pertama itu akan otomatis menjadi nilai investasi pada periode kedua. Berarti tinggal kita copy saja. Nah, masukkan sel E7 kalau di Ibu ya. Nah, kemudian kalian enter. Nah, ini juga tinggal kita klik, tarik ke bawah. Nah, dapat bahwa nilai akhir pada periode kelima itu sama dengan 0. Oke, yang kedua yang akan kita cari adalah rumus FV ya, atau future value, di mana kita akan mencari nilai investasi masa yang akan datang seperti itu. Oke, di sini sudah tersedia data nilai investasi sebesar 75 juta, kemudian jumlah periodenya adalah 5 tahun, bunga per tahunnya 15%. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih total nilai ditambah bunga pada periode terakhir, artinya pada tahun ke-5 nanti seperti itu. Kita masukkan rumus FP-nya ya. Rate kita masukkan bunganya berapa, kemudian jumlah periodenya, kemudian nilai investasinya. Diperolehlah jumlah sekian seperti itu. Nah, jumlah inilah nanti yang akan kita harapkan menjadi nilai investasi pada periode terakhir, artinya periode di tahun ke-5 seperti itu. Sekarang yang kedua, kita akan mencari nilai investasi pada tahun
pertama, berarti sama dengan nilai investasi ini saja ya, kita masukkan, berarti sama dengan C1, enter. Kemudian bunga berapa bunga yang diharapkan? Bunga yang ditetapkan adalah 15%. Jangan lupa karena ini nanti kita copy ke bawah, berarti harus kita absolutkan dengan cara menekan F4. Kemudian kita kalikan dengan nilai investasi. Nah, dapat sekian ya. Total berarti total pada tahun pertama adalah nilai investasi tahun pertama ditambah dengan bunga pada tahun pertama. Kita enter ya. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai investasi pada tahun kedua. Berarti sama dengan nilai investasi. Karena nanti akan kita copy ke bawah, berarti ini harus kita absolutkan dengan cara menekan F4 ya. Ditambah dengan total pada tahun pertama. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal kita tarik ke bawah ya. Ini juga tinggal kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah sampai sini saja sebenarnya ya, karena di tahun kelima investasi yang diharapkan berarti sama ya, sama dengan 505.678.594 rupiah. Berarti pekerjaan yang kita lakukan sudah benar. Oke, berikutnya kita akan menggunakan fungsi atau rumus PMT ya, dimana rumus ini digunakan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Oke, di sini sudah tersedia data, ada nilai kredit sebesar 85 juta dengan bunga per tahun 17%, waktunya adalah 5 tahun seperti itu. Sekarang kita akan mencari berapa sih nilai angsuran per tahunnya dengan menggunakan rumus PMT. Kita masukkan ya. Nah, kemudian di sini ada rate, berarti bunga kita masukkan. Kemudian jangka waktunya, kemudian nilai kreditnya berapa, tutup kurung, enter ya. Nah, kita dapat angsuran per tahunnya berapa. Nilai angsuran per tahun ini akan menjadi nilai angsuran per tahun yang ada di sini ya. Nilai positifnya seperti itu. Jadi kita masukkan rumus ABS agar nilainya berubah menjadi positif. Kemudian jangan lupa karena angsuran per tahunnya itu tetap, berarti ini harus kita absolutkan dengan menekan F4. Oke, sekarang sama ya angkanya, tinggal kita langsung tarik ke bawah. Sekarang mencari saldo awal, berarti kita masukkan saldo awal tahun pertama, kita masukkan nilai kredit yang pertama ya, 85 juta. Oke, bunga per tahun itu kita dapatkan dari berapa sih? Bunga per tahunnya 17%. Jangan lupa karena ini nanti kita copy ke bawah, berarti kita harus menekan F4 dikalikan dengan saldo awal. Nah, seperti ini. Dapat ya? Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, cicilan pokok pinjaman. Sudah kita dapat angsuran per tahunnya sekian, bunga per tahunnya sekian. Berarti berapa sih sebenarnya cicilan pokok pinjamannya? Kan seperti itu ya. Berarti kita peroleh dari sama dengan angsuran per tahun dikurangi dengan bunga. Nah, dapat cicilan pokok pinjamannya pada tahun pertama itu ini. Oke, saldo akhir itu didapat dari sama dengan saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman, seperti itu. Nah, dapat sekian ya. Oke, berarti otomatis nilai saldo akhir pada tahun pertama akan menjadi saldo awal pada tahun kedua. Ini tinggal kita copy saja. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah seperti itu. Salah. Ya. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, dapat ya. Sehingga pada tahun kelima saldo akhir dari nilai kredit kita itu sudah habis. Berarti pekerjaan kita sudah benar ya. Oke, selanjutnya adalah rumus penyusutan ya. Untuk menghitung penyusutan
penyusutan dari aset tetap. Kemarin kita sudah belajar 3 fungsi atau 3 rumus ya, ada SLN, ada SYD, dan ada DDB. SLN, straight line method, itu digunakan untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus. Oke, sekarang di sini sudah tersedia data, ada harga perolehan aktifanya sebesar 85 juta rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Sekarang kita akan mencari berapa sih nilai penyusutannya. Kalau menggunakan metode garis lurus, nilai penyusutan per tahun itu adalah tetap. Berarti kita masukkan rumus SLN-nya ya. SLN cost, harga perolehannya berapa? Jangan lupa kita absolutkan agar nanti nilainya tidak berubah. Tekan F4 ya. Kemudian salvage atau nilai sisa, sama juga kita absolutkan. Kemudian di sini dia minta life, berarti umur ekonomisnya kita absolutkan juga. Oke. Nah, enter, berarti tinggal kita tarik ke bawah karena nilainya tidak berubah kalau kita menggunakan metode garis lurus ya. Sekarang akumulasi penyusutan, berapa sih akumulasi penyusutannya pada tahun pertama? Otomatis akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu sama dengan penyusutan tahun pertama. Jadi langsung kita ambil datanya seperti itu ya. Nilai sisa berarti kita ambil dari sama dengan harga perolehan, karena nanti akan kita copy ke bawah, berarti jangan lupa kita absolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, tinggal kali kita tarik ke bawah. Oke, sekarang akumulasi penyusutan tahun kedua itu didapat dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, ini juga akan kita tarik ke bawah sehingga didapat bahwa nilai sisa aktiva tersebut pada tahun kelima adalah 10 juta, pas ya dengan data yang disediakan. Baik, berikutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi SYD ya, atau fungsi mencari penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun seperti itu. Di sini sudah tertera juga data, ada harga perolehan aktiva 85 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisanya adalah 10 juta. Kita akan mencari penyusutan pada tahun pertama. Kita masukkan rumus SYD ya. Cost. Nah, jangan lupa kita absolutkan agar nilainya nanti tidak berubah. Kemudian salvage atau nilai sisa, jangan lupa juga kita absolutkan dengan caranya dengan menekan F4 sebanyak 1 kali ya. Kemudian life itu adalah umur ekonomis. Nah, kita absolutkan juga. Kemudian periodnya kita masukkan tahun pertama. Nah, ini tidak perlu kita absolutkan karena nanti kan ada tahun kedua dan seterusnya. Oke, cepat ya. Kemudian ini langsung kita copy ke bawah saja. Akumulasi penyusutan tahun pertama itu otomatis adalah jumlah penyusutan tahun pertama. Tinggal kita copy saja. Nilai sisa itu sama dengan harga perolehan. Jangan lupa kita absolutkan agar nanti pada saat kita copy ke bawah itu tidak berubah ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Ini langsung kita copy ke bawah. Kemudian akumulasi penyusutan tahun kedua itu kita dapatkan dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Sekali kita copy saja ke bawah sehingga di sini kita peroleh bahwa nilai sisa pada tahun kelima itu sebesar 10 juta, sama dengan yang diminta di soal ya. Oke, sekarang yang terakhir ya, dimana kita akan mencari dari pengaplikasian fungsi atau rumus dari DDB atau saldo menurun ganda ya. Di sini sudah tersedia juga datanya, harga perolehannya 85 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Sekarang kita akan mencari penyusutan tahun pertama. Kita masukkan rumusnya ya, DDB. Harga perolehannya jangan lupa kita absolutkan. Kemudian salvage atau nilai sisa jangan lupa kita absolutkan juga. Kemudian life atau umur ekonomis dari aktiva tersebut kita absolutkan juga. Kemudian period berarti tahun pertamanya. Kemudian vektornya dimasukkan 2 ya, menurun ganda ya. Sekarang nah dapatlah 34 juta seperti itu. Sekarang ini akan ibu tarik ke bawah. Akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu otomatis adalah jumlahnya dengan penyusutan pada tahun pertama. Nilai sisa berarti sama dengan
harga perolehan jangan lupa kita absolutkan agarnya nilainya pada saat kita copy itu tidak berubah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, seperti itu. Kita tarik ke bawah. Kemudian ini sama rumusnya seperti tadi, sama dengan akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan tahun kedua. Wih, ada yang salah berarti dengan pekerjaan kita. Kita lihat dulu ya, penyusutan tahun kedua ini. Oh, ternyata C2 itu yang mana ya? Umur ekonomisnya tidak cost itu berarti harga perolehan, harusnya C1 ya. C1 itu kita absolutkan. Nah, seperti itu, enter. Nah, jadi nilainya kelihatan. Salah tadi ya. Ini juga kita benerin dulu. Nah, seperti itu. Sehingga didapat nilai sisa tahun kelima itu adalah 10 juta. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikan rumus finansial yang tersedia berdasarkan data yang ada ya. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba latihan tentang rumus finansial ini. Oke, silahkan berlatih ya berdasarkan contoh ini. Terima kasih.